Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali rasanya saya Andri Arjanti bisa kembali menyapa Anda dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentang kerukunan beragama masyarakat desa pemirsa. Dan saya tidak sendirian karena saya bersama dengan Bapak Yuris Effendi. Selamat malam Pak. Kabar sehat ya Pak ya? Sehat. Ya pemirsa, Bapak Effendi ini, Bapak Yuris Effendi ini selaku Ketua Kelompok Kerukunan Umat Beragama Kelurahan Ngaglik, Kota Batu pemirsa. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui jika di provinsi dan kota kabupaten ada sebuah forum kerukunan umat beragama, maka di tingkat desa kelurahan juga ada gerakan kerukunan umat beragama yang dinamakan Kelompok Kerukunan Umat Beragama. Nah, apa sih kira-kira peran KKUB desa atau kelurahan tersebut, pemirsa? Nah, kita akan langsung kepoin saja Bapak Yuris Effendi, pemirsa ya. Iya, Pak Yuris Effendi. Ya. Nah, kita kan temanya ada kerukunan beragama masyarakat desa begitu ya, Pak ya. Nah, sudah berapa lama Pak KKUB ini ada di Kelurahan Ngaglik? Di kelurahan lah begitu. Berapa lama? Kita dibentuk itu tepatnya hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 seperti itu. Jadi kira-kira kalau sekarang 2025 belum 1 tahun. Berarti belum genap 1 tahun ya? Kalau usia anak berarti belum bisa jalan ya. Oke, berarti ini baru saja berdiri begitu ya Pak Yuris ya? Ya. Oke, bulan apa kemarin berdirinya? Bulan Juni ya? 2024. Siapa pendirinya Pak Yuris? Jadi waktu itu seluruh tokoh-tokoh umat beragama yang berada di Kelurahan Ngaglik, termasuk ormas-ormas di wilayah Kelurahan Ngaglik itu diundang oleh FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu. Nah, di situ dibentuklah Kelompok Kerukunan Umat Beragama, jadi di tingkat kelurahan. Karena memang FKUB Kota Batu waktu itu sudah membentuk KKUB yang berada di Kecamatan Bumiaji, yaitu di Desa Tulungrejo, dan ada KKUB di Desa Mojorejo. Sedangkan di Kecamatan Batu, ini ya baru Ngaglik yang telah dibentuk. Jika yang di Bumiaji kan di Tulungrejo begitu, dengan KKUB yang di Mojorejo, apakah mereka juga usianya sama? Seperti yang KKUB berdiri Juni kemarin berdiri? Lebih dahulan sana. Jadi Mojorejo, Kecamatan Junrejo itu lebih terbentuk terlebih dahulu. Setelah itu dibentuk yang di daerah Bumiaji. Berarti kakaknya ya yang Mojorejo ya? Kita ini masih juniornya. Oke, baik. Berarti setiap daerah itu mereka berdirinya tidak sama begitu ya Pak Effendi ya? Betul. Oke, yang paling duluan yang di wilayah Mojorejo? Insya Allah Mojorejo. Tahun berapa Pak Effendi? Saya belum mengetahui tepatnya, namun di sana kegiatan-kegiatan moderasi beragama sudah berjalan. Kenapa Pak Effendi bisa mengatakan di sana modernisasi beragama sudah berjalan? Lihatnya dari segi apa Pak Effendi? Jadi di sana itu setiap tahun kegiatan-kegiatan antar umat beragama dilaksanakan. Di Mojorejo itu ada Desa Toleransi Beragama juga. Mojorejo ya? Ya, itu menjadi pionir kita, baik di Mojorejo maupun Tulungrejo. Di sana kan ikonnya ada vihara itu ya. Betul. Kalau yang di Bumiaji atau di Tulungrejo tepatnya itu ada pura seperti itu. Betul. Lah, untuk pembentukan KKUB ini juga tidak sembarangan Pak. Jadi tidak semua wilayah kelurahan atau desa itu bisa membentuk KKUB. Ada kriteria-kriteria khusus. Contohnya seperti minimal itu ada 3 tempat ibadah. Artinya dari 6 agama atau kepercayaan diakui oleh pemerintah Indonesia itu minimal ada 3 tempat ibadah yang berbeda.
3 tempat ibadah yang berbeda di wilayah desa itu. Iya. Begitu, oke. Semisal, saya ambil contoh di Ngaglik, Iya. itu kita ada vihara, setelah itu Kelenteng. ada kelenteng, Betul. ada masjid, ada gereja. Nah, ini sudah ada 4. Oke. Minimal harus ada 3. Oke. Kalau untuk di wilayah-wilayah lain yang apa itu non KKUB, berarti mereka belum memiliki tempat beribadah itu ya? Iya, minimal Seperti 3 kriteria agama itu itu ya. Mungkin rata-rata hanya punya tempat ibadah umat Kristen Katolik Ya. dan umat Muslim, seperti itu. Nah, begini Pak Yurus Effendi. Nah, mengapa sih di tingkat kelurahan atau desa ini harus ada KKUB ini Pak? Padahal kan sudah ada FKUB tingkat kecamatan atau bahkan kota ini, mengapa Pak? Kalau pendapat saya, memang sebenarnya kegiatan toleransi ini kan sudah terjaga dengan baik di lingkungan kita. Saya berbicaranya di lingkup wilayah Ngaglik. Namun perlu adanya suatu wadah ataupun organisasi yang bisa mengkomunikasikan kerukunan. Setelah itu kita kampanyekan tentang moderasi beragama itu kepada masyarakat umum melalui tokoh-tokoh agama yang ada di Ngaglik, baik itu agama Kristen Katolik, setelah itu ada Konghucu, ada Muslim. Nah, ini tokoh-tokoh agamanya kita ajak diskusi, bersilaturahmi, sambung rasa, sambang dulur, untuk menjaga toleransi umat beragama, seperti itu. Nah, berarti kan ketika nantinya masing-masing apa itu umat beragama itu berkumpul kemudian bersilaturahmi, sebetulnya yang diperbincangkan apa itu Pak biasanya, Pak Iris, yang diperbincangkan? Jadi ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, itu kita menanyakan apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi di akar rumput, khususnya di wilayah Ngaglik. Oke, maksudnya akar rumput bagaimana? Maksudnya permasalahan yang pelik begitu di wilayah? Gini, jadi kalau di Ngaglik itu kan umat Katolik ada yang beribadah ke rumah-rumah, betul. jemaatnya. Itu kita tanya apakah ada istilahnya permasalahan, gangguan dari masyarakat atau warga sekitar, atau penolakan atau bagaimana lah. Itu yang kita jaga. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada hal-hal tersebut. Jadi kita saling menjaga. Kalau orang Muslim biasanya ada sholawatan yang keliling masjid, keliling Banjari begitu ya? Ya, seperti Banjari sholawat. Kan ini juga menggunakan sound system kadang. Nah, ini juga kita ingatkan supaya jangan terlalu malam. Kenapa? Agar tidak mengganggu warga masyarakat di sekitarnya, baik yang beragama Muslim maupun beragama non-Muslim. Oke. Seperti itu. Ketika itu Pak Yuris dengan tim memberikan pengertian seperti itu ketika mungkin momen-momen tertentu atau bagaimana? Momen-momen acara atau ketika itu ada sosialisasi? Oh tidak, jadi kita warga begitu atau gimana waktu itu? Kita pendekatannya tidak formalitas ketika ada rapat atau enggak. Jadi kita akan turun bersama teman-teman pengurus, yang mana pengurus itu berisi seluruh tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi tidak didominasi oleh agama tertentu. Nah, itu kita istilahnya janjian. Kapan kita mau berkunjung ke RW 1, kapan kita mau berkunjung ke RW 2 dan sebagainya. Karena di Ngaglik ini terdiri dari RW 1 sampai dengan RW 15. Seperti itu. Pak Yuris ya? Banyak. Per RW ada berapa RT, Pak Yuris? Macam-macam. Yang paling banyak tapi berapa? Maksimal 8 RT, Pak. 8 RT itu di RW berapa? Ingat nggak Pak Yuris? 8 RT itu RW 3, RW 10, RW 13, kira-kira itu. Yang lain 7, 6, T. Di RW sini juga, di RW di wilayah juga. Ini termasuk RW 7. Kebetulan di wilayah RW 7 ini kebanyakan masyarakatnya adalah Tiongkok. Jadi ya kita bekerja sama dengan Pak RW, Pak Samsu,
kita jaga kerukunan. Nyapa juga Pak Samsu. Iya Pak Samsu, terima kasih atas saran dan juga pitutur-pituturnya, sehingga kita sesama antar warga di Kelurahan Ngaglik ini bisa hidup dengan damai berdampingan. Mudah-mudahan. Baik, berarti gini ya Pak Yurus, ini kan masing-masing wilayah mereka kan pendiriannya berbeda-beda. Itu yang menyebabkan perbedaan itu apa? Ketika ini tahun ini itu apa sih yang membuat perbedaan usianya mereka berdiri? Untuk ini KKUB Mas? Iya. Kalau di wilayah Mojorejo dan juga di daerah Bumiaji, iya, saya kurang paham. Tetapi ya itu tadi Mbak, mengacu pada kriteria. Apakah mungkin melihat dari kesiapan mereka untuk mendirikan KUB-nya atau bagaimana? Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan atau bagaimana ya? Kalau saya rasa di Kelurahan Ngaglik ini kan memang dipilih dengan kompleksnya atau adanya tempat-tempat ibadah itu tadi ya Pak. Sama dengan daerah lain yang Bumiaji ada pura, di Mojorejo ada vihara, termasuk kepadatan jumlah penduduk umat muslim berapa ribu, yang Konghucu berapa, Hindu berapa, kan bisa di. Berarti ada kualifikasinya begitu ya? Iya, Pak itu yang menjadi persyaratannya seperti itu. Pak Yurus, ini mau ada yang lewat, kita tahan dulu, kita ngopi dulu ya. Siap. Oke, tetap dalam program Acara Ngobras. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobras Nurut Hanif. Pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Yuris Effendi, pemirsa. Ini selaku Ketua Kelompok Kerukunan Umat Beragama Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Masih semangat ya Pak ya? Masih semangat. Udah selesai ngopi tadi ya? Ya. Baik. Ya Pak Yuris, tadi kita sempat berbincang yang sempat terhenti ya di bagian itu ya. Kenapa berdirinya itu tidak sama dengan wilayah-wilayah lain begitu Pak? Kenapa? Jadi pembentukannya memang tidak serentak. Setahu saya memang saudara-saudara kita yang di Mojorejo maupun Tonorejo terbentuk terlebih dahulu. Nah, kalau saya melihat itu mungkin ya memang dari kriteria yang telah menjadi persyaratan FKUB untuk membentuk itu, mungkin wilayah lain belum memenuhi syarat gitu Pak. Sehingga tidak bisa bersamaan. Sehingga itu yang mungkin menyebabkan mereka tidak bisa sama begitu untuk waktu berdirinya begitu ya Pak Yuris ya. Nah Pak Yuris, pada akhirnya kan di wilayah Ngaglik ini kan menjadi yang junior begitu. Nah kira-kira ada nggak sih Pak, apa yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Program-program mungkin yang menjadi unggulan seperti apa? Ya, jadi untuk sementara waktu selama ini yang kita lakukan, kita berkoordinasi dengan para pengurus yang mana isinya adalah tokoh-tokoh agama dari berbagai agama, ada tokoh-tokoh ormas dari berbagai agama. Kita mengadakan sambang dulur nyambung roso. Sambang dulur nyambung roso ya, begitu. Berarti kan silaturahmi begitu ya. Silaturahmi, kita keliling ke tokoh-tokoh agama, kita sharing apa yang menjadi kendala permasalahan ya, di wilayah tempat-tempat peribadatan. Apakah ada gangguan, masalahnya bagaimana, keluh kesahnya bagaimana, itu kita tampung semua Mbak. Seperti itu. Nah, program kita termasuk kita memperjuangkan di Ngaglik ini kan belum ada makam umum. Belum ada ya Pak di wilayah sini ya Pak ya? Belum ada. Jadi hanya makam Muslim dan juga makam Kristen Katolik. Sedangkan saudara-saudara kita kan seperti penghayat. Setelah itu yang beragama Hindu atau Buddha kan juga perlu kita tampung istilahnya saran pendapatnya. Bagaimana ketika meninggal, sedangkan di wilayahnya Ngaglik sendiri itu tidak ada tempat untuk dimakamkan. Nah, itu kita bersama-sama berjuang dengan pemerintah Kelurahan Ngaglik untuk mewujudkan hal itu. Seperti itu. Sudah sampai sejauh mana untuk koordinasinya dengan pemerintah? Alhamdulillah ini sudah tersedia lahan makam umum
itu kurang lebih sekitar 60 meter. Ngaglik di wilayah mana Ngaglik. itu, Pak? Ini di daerah Lesti. Lesti ya. Lesti Utara. Oke. Jadi itu juga termasuk buah hasil koordinasi kita untuk menyediakan TPU, tempat pemakaman umum untuk saudara-saudara kita Ya. yang beragama selain Islam maupun Kristen Katolik. Karena yang saya sebutkan tadi itu sudah ada makamnya. Tapi betul. bagaimana nasib saudara kita penghayat Hindu atau Buddha? Iya betul, yang non apa Muslim yang non itu kan Pak? Ya, Bagaimana begitu? seperti itu. Apakah sudah mulai dipergunakan lahannya itu atau bagaimana? Kalau dipergunakan belum. Jadi alhamdulillah saudara-saudara kita masih diberikan panjang umur. Jadi TPU-nya belum digunakan. Oke, mungkin masih dipergunakan untuk main sepak bola mungkin sama anak sekitar. Oke, berarti sudah membuahkan hasil ya dengan komunikasi dengan pemerintah tempat akhirnya mendapatkan lahan seluas 60 hektar berapa? 60 meter 60 sementara. meter ya? Ya. 60 meter persegi. Ya, nah, kira-kira kedepannya nanti siapa pengelolanya nantinya? Nanti itu kan yang memegang istilahnya kuasa atas lahan itu otomatis pemerintah Kota Batu. Dalam hal ini kan masuk aset pemerintah tanah tersebut karena makam umum, Pak. Kalau di makam Muslim itu sudah pengurusnya sendiri, rukun kematian. Kalau di Katolik maupun Kristen juga sudah ada pengurusnya sendiri-sendiri di setiap gereja, seperti itu. Apakah nantinya setelah ini dikelola oleh pemerintah, nantinya dari pihak KKUB di wilayah Ngaglik juga diberikan apa itu semacam kewenangan untuk mengelola juga, atau memang hanya pemerintah tempat saja yang berhak untuk mengelola lahan itu? Oh iya. misalnya? Jadi sebagai KKUB tidak diberikan kewenangan untuk mengelola TPU. Oke. Mekanismenya adalah ketika Mungkin dari segi ada orang, manajemennya begitu atau bagaimana? iya, jadi yang mengelola itu langsung pemerintah kota, karena itu adalah aset negara. Prosesnya bagaimana ketika ada saudara kita selain Islam atau Katolik Kristen yang meninggal, maka itu akan dilaporkan kepada Pak RT, Pak RW, dilanjutkan ke Pak Lurah. Nah, Pak Lurah nanti akan mengurusi, ditembuskan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman yang membidangi tentang TPU, tempat pemakaman umum, seperti itu. Baik, sejauh ini kalau untuk yang di wilayah Ngaglik yang setelah ada pemakaman umum yang di wilayah yang sudah ada begitu, apakah dikelola oleh KKUB juga atau tidak? Yang sudah ada? Yang sudah ada, tidak, sudah ada pengurusnya sendiri-sendiri. Baik. Nah ini Pak Yuris, untuk Kelurahan Ngaglik sendiri ini kan apakah memang penduduknya beragam agama ini Pak? Di Iya. wilayah Ngaglik? Jadi di wilayah Ngaglik ini mayoritas kan Muslim. Setelah itu Katolik, Kristen ada, Konghucu, Buddha Kira-kira juga. berapa persentasenya untuk Muslim, Katolik, Konghucu? Berapa persentasenya kira-kira? Persentasenya Paling besar Muslim ya? paling besar Muslim. Oke. Maka sebenarnya Kemudian peringkat miniatur kenapa? Peringkat kedua, Katolik Katolik juga cukup banyak ya? cukup Dok, ya? banyak di sini. Pusatnya ada di Gereja Gembala Baik. Iya betul. Kalau untuk Katolik kebanyakan dari masyarakat yang di RW berapa yang mereka domisili? Jadi yang di Ngaglik sini? kalau di persentase melalui RW sebenarnya hanya beberapa RW menjadi pusat. Jadi ada yang di RW 3, RW 4, setelah itu ada di RW 5, RW 6 juga ada, 7. Jadi sekitaran gereja lah saya kira. Kalau yang jauh-jauh seperti RW 15 yang di Abdul Ghani itu mayoritas Muslim. Karena jauh dengan tempat ibadah. Tapi di sana ada vihara juga. Ada vihara? Di atas ya. Oke, yang di arahnya Abdul Ghani itu. Betul. Kan memang juga pernah lihat ya. Ya. Oke, nah ini kemudian Pak Yuris, nah ini apakah karena di Kelurahan Ngaglik ini ada seperti vihara, kelenteng, gereja, masjid, sehingga perlu adanya KKUB memang ya? Ya, jadi itu salah satu syarat, Pak.
salah satu syarat untuk bisa membentuk kelompok kerukunan umat beragama itu adalah minimal ada 3 tempat ibadah yang berbeda. Setelah itu umatnya juga ada di wilayah Ngaglik, seperti itu. Nah, kalau untuk di wilayah Ngaglik kan semua tempat ibadah ada. Yang paling banyak kan masjid begitu ya? Ataukah itu juga dipertimbangkan dengan adanya mungkin musola begitu? Ya. Atau harus masjid? Yang jelas itu paling banyak musola. Karena hampir setiap RT kira-kira musola itu pasti ada. Kan juga ruangannya nggak terlalu luas seperti itu. Jadi lebih banyak musola daripada masjidnya. Kemudian ini Pak Yuris, seperti vihara atau kelenteng begitu kan, apakah mereka punya seperti sumber kecilnya seperti kalau di Muslim kan musola, apakah mereka juga memiliki seperti itu? Kayak mungkin setahu saya tidak ada di sini. Jadi hanya terpusat, terpusat vihara, kelenteng yang ada di perempatan, ya hanya itu. Kalau gereja ya ada seperti berapa itu ada. di wilayah Ngaglik ini? Gereja kurang lebih di Ngaglik ini ada sekitar 9. 9 Pak. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dari pihak KKUB dengan penduduk yang beragama Nasrani begitu, bagaimana Pak bentuk komunikasinya biasanya, silaturahminya, apa yang diperbincangkan? Kita Nasrani, Katolik dan iya, semuanya. kita dengan semua umat beragama itu membangun hubungan dengan baik. Komunikasi kita selalu membicarakan tentang kemanusiaan. Jadi kita tidak ikut campur di dalam bagaimana tata cara beribadatnya dan sebagainya. Kalau bahasa Islam itu kita nggak mencampuri urusan akidahnya atau keyakinannya. Yang penting kita menanyakan tentang kabar, keadaan, terus keamanan atau apakah ada gangguan ketika melaksanakan ibadah, hanya sebatas itu. Jadi kita tidak membahas istilahnya membanding-bandingkan antara agama satu dan agama dua, agama yang lain, tidak seperti itu. Pak Yus nggak ingin tanya kabarku. Oke, berarti memang mungkin perbincangan seputar itu ya, mungkin ada kendala apa, kemudian kabar begitu ya Pak Yuris biasanya ya? Ya, betul. Dalam waktu dekat ini, apakah akan ada seperti perkumpulan begitu? Mungkin rapat-rapat dengan teman-teman non-muslim, semua agama, lintas agama begitu? Apakah ada pertemuan? Kebetulan terakhir pertemuan kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu, kita melaksanakan silaturahmi halal bihalal. Oke, ketika momen lebaran begitu? Ya, momen lebaran. Jadi kita undang tokoh-tokoh agama dari yang ada di seluruh Ngaglik. Kebetulan bertempat di rumah saya. Oke. Jadi saling silaturahmi, kita berbincang, menanyakan kabar dan sebagainya. Dan umat beragama pun juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Dan pasti masih banyak lagi kegiatannya begitu ya Pak Yuris ya. Pak Yuris ini kalau ada yang lewat, sabar dulu ya. Oke. Atau dalam program ngebahas, jangan kemana-mana, saya jeda pemirsa. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai yang akan kita bincang-bincang lagi pemirsa dengan Pak Yuris Effendi ya. Baik Pak Yuris, udah makan tadi ya barusan ya? Sudah. Sudah dong. Baik pemirsa, kita masih berbincang tentang kerukunan beragama masyarakat desa pemirsa. Ini Pak Yuris Effendi selaku Ketua Kelompok Kerukunan Umat Beragama Kelurahan Ngaglik, Kota Batu pemirsa ya. Nah, Pak Yuris Effendi, kita berbicara tentang secara struktural ini Pak Yuris. Nah, ini apakah FKUB membawai KKUB? Ya, secara aturan FKUB kan dibentuk pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. ADART-nya punya seperti itu. Bila diperlukan, itu bisa dibentuk di tingkat kecamatan. Nah, sedangkan di kelurahan atau desa itu sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat untuk pembentukan KKUB di tingkat kelurahan atau desa. Namun
dipandang perlu oleh FKUB Kota Batu untuk membentuk KKUB di tingkat kelurahan dan desa. Maka waktu itu kita ketika dibentuk ya manut saja, toh tujuannya baik untuk sama-sama menjaga kerukunan di masyarakat. Berarti ketika berdirinya KKUB di Batu ini ketika itu karena atas perintah dari FKUB begitu maksudnya? Betul, seperti itu. Seperti apa bunyi perintahnya waktu itu? Ya kita diundang saja, jadi tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas keagamaan yang ada di wilayah Ngaglik, kita dikumpulkan di kelurahan. Setelah itu FKUB memberikan sambutan tentang pembentukan ini. Memang dirasa perlu melihat komponen yang sudah saya ceritakan tadi, itu sudah terpenuhi di kelurahan Ngaglik, dan itu di Kecamatan Batu komponen-komponen itu tidak dipenuhi oleh wilayah lain, maka hanya di Ngaglik yang dibentuk. Nah, berarti kalau untuk tadi kan sesuai di segmen yang awal kan Pak Yuris Effendi kan mengatakan bahwa terbentuknya KKUB itu dilihat dari adanya minimal 3 agama yang ada di wilayah itu begitu ya Pak Yuris Effendi ya. Nah, berarti di wilayah-wilayah lain yang nggak ada KKUB mereka nggak punya 3 agama itu? Secara agama mungkin ada, tetapi secara tempat ibadah itu yang tidak ada. Di Batu ada berapa yang punya KKUB? KKUB ada di mana saja? 3. Hanya 3, Pak? Desa Mojorejo, setelah itu di Desa Tulungrejo. Tulungrejo itu yang di Bumiaji? Bumiaji. Sedangkan kita ini di Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik ini. Berarti jadi, ini masing-masing kecamatan punya KKUB nampaknya ini ya? Ya. Kan di Mojorejo kan dia kecamatan kecamatan mana? Junrejo. Tulungrejo kecamatan Bumiaji. Ya, berarti ini kebetulan sekali ya Pak Yuris ya, ini masing-masing kecamatan memiliki KKUB begitu ya? Apa memang sengaja dibuat begitu? Saya kurang paham. Tetapi yang mencoba saya nalar melalui persyaratan itu tadi, meskipun di suatu wilayah kelurahan atau desa ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tetapi secara orangnya Mbak, kalau tidak mempunyai tempat ibadahnya, nah itu juga tidak masuk untuk pembentukan KKUB. Jadi tempat ibadahnya harus ada di wilayah itu. Baik, kalau untuk yang di Junrejo di wilayah Mojorejo ini ada tempat ibadah apa saja? Masjid, kemudian ada apa di Mojorejo? Tempat ibadah apa saja? Tentunya masjid, gereja, musola pasti ada. Nah, itu ketambahan vihara. Vihara punya ya di Junrejo ya? Mojorejo. Di sebelah mana ya Pak Yuris? Saya belum tahu ya. Vihara yang pinggir jalan mana sih? Yang di Mojorejo itu? Jalan turunan ke arah Pendem. Arah situ yang masuk gang berarti ya? Yang pinggir jalan itu. Oh, oke. Berarti yang arah jalan naik begitu ya? Kalau dari apa itu dari arah Malang. Oke. Berarti ini ya, ini kebetulan atau memang bagaimana? Ini masing-masing kecamatan ternyata mereka punya KKUB ini, ternyata Pak Yuris. Ya, secara kebetulan mungkin ya. Yang memenuhi syarat. Baik, Pak Yuris, sejauh ini komunikasinya dengan yang KKUB yang di Mojorejo, Tulungrejo, bagaimana? Apakah komunikasinya lancar? Ya, baik-baik saja. Artinya kita juga menimba ilmu. Di sana ada kegiatan moderasi beragama, ada kampung toleransi. Itu bisa menjadi rujukan. Kampung toleransi itu di mana, Pak Yuris? Daerah Mojorejo sebelum vihara itu belok kanan. Oke. Belok kanan. Itu tepatnya. Kampung toleransi umat beragama. Itu kegiatannya ngapain aja Pak mereka Pak? Setahu saya itu bagus di sana Pak. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan itu saling door to door untuk memberikan ucapan selamat, memberikan hadiah dan sebagainya. Jadi ada para bante, pendeta itu keluar, jadi ke rumah warga, menyapa warga, luar biasa. Baik. Kalau memang bisa nanti kita
kopi dan dipaste di Kelurahan Ngaglik, mengapa tidak, kan gitu ya? Betul, iya. Nah, Pak Yuris Effendi, ini untuk peran pemerintah sendiri, Pak, ini bagaimana sih Pak Yuris, peran pemerintah desa atau kelurahan dalam mendukung kegiatan KKUB ini seperti apa? Jadi peran pemerintah itu juga sangat besar di dalam FKUB maupun KKUB. KKUB Ngaglik ini kita itu ber-SK, Pak, di-SK-kan oleh Pak Lurah. Oke. Pengukuhan juga dihadiri oleh waktu itu Pak PJ Wali Kota, Bapak Aris Agung Pawai hadir. Setelah itu ada Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Batu yang sekarang menjadi Wali Kota, Cak Nur Rohman. Betul. Itu juga hadir di acara pengukuhan KKUB Ngaglik. Setelah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat waktu itu sekota Batu juga ikut untuk menyaksikan kegiatan kita. Itu peran apa pemerintah. Kegiatannya ketika itu apa saja? Pengukuhan KKUB. Ya. KKUB yang di wilayah mana? Kelurahan Ngaglik. Meriahnya kayak gimana? Meriah banget. Meriahnya luar biasa. Kemudian bagaimana respon masyarakat kita ketika mereka melihat ada KKUB di wilayah mereka? Responnya bagus. Jadi masyarakatnya itu menyambut dengan baik. Kenapa? Karena selama ini kan tidak ada wadah. Artinya komunikasi terbatas. Sekarang sudah ada KKUB, ada wadahnya, tokoh-tokoh agama masuk di situ semuanya. Jadi kita membangun komunikasi, merajut komunikasi yang baik supaya wilayah Ngaglik ini khususnya itu bisa menjaga kerukunan umat beragama. Lalu dari peran kelurahan sendiri bagaimana untuk mendukung kegiatan KKUB? Peran kelurahan Ngaglik seperti apa? Ya, jadi kita difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ada kegiatan pengukuhan itu, pengukuhan KKUB, setelah itu kegiatan saling mendukung silaturahmi antara umat beragama di pendopo Kelurahan Ngaglik. Setelah itu kita diberikan kain batik untuk dijadikan seragam pengurus KKUB, SK dari Pak Lurah Ngaglik. Nah, ini ada bentuk dukungan kepada kami. Berarti ketika itu SK dari Kelurahan Ngaglik itu turun ketika akan ada berdirinya KKUB di Ngaglik begitu? Ya, betul. Terus kita diresmikan, strukturnya siapa saja. Jadi kita bukan organisasi istilahnya abal-abal. Kita murni bentukan dari pemerintah dan ada SK-nya. Nah, kira-kira untuk ini Pak, bentuk atau polanya ini ya Pak Yuris Effendi, ini bagaimana sih Pak bentuk atau pola merukunkan umat beragama dalam tubuh KKUB ini seperti apa bentuknya, cara merukunkannya? Sebenarnya ketika kita berbicara kerukunan, selama ini di wilayah Ngaglik meskipun kita tidak kita rukunkan sudah rukun orang-orang itu. Meskipun mereka berbeda agama gitu ya tetap. Iya, sudah rukun meskipun tidak ada KKUB ya. Namun hadirnya kita itu tambah mempererat kerukunan ini. Jangan sampai pudar. Ibaratnya lem gitu ya, lemnya. Oke. Berarti itu ya, meskipun ketika itu belum ada KKUB, memang masyarakat Ngaglik ini memang sudah guyup rukun begitu ya? Guyup rukun, ada mayem saling kerjasama. Tapi dengan adanya KKUB ini malah mempererat, malah memperkuat dengan kerukunan yang sudah ada. Berarti artinya nggak bisa dipisahkan begitu ya, maksudnya Pak Yuris ya? Baik, Pak Yuris ini mau ada yang lewat ya, jangan kemana-mana atau dalam program Ngobras, usai jeda. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa, kita ada di segmen keempat ya. Saya masih bersama dengan Pak Yuris Effendi. Ya, baik,
kita memasuki segmen terakhir nih Pak ya. Berarti ini menuju akhir acara begitu Pak Yunus Effendi ya. Nah, Pak Yunus Effendi, berarti meskipun dulu belum ada KKUB begitu, umat di wilayah Ngaglik ini mereka memang sudah rukun begitu ya. Betul. Lalu dengan hadirnya KKUB semakin mempererat. Ya. Seperti lem. Bagaikan pasangan yang tak bisa dipisahkan begitu berarti iya. ya Pak Yunus Effendi ya. Nah, kira-kira biasanya apa yang dikomunikasikan dengan masyarakat ketika ada perkumpulan begitu, utamanya di Ngaglik? Ya, kita menghimbau untuk kerukunan yang sudah ada ini kita pelihara, kita jaga. Bila mana ada miskomunikasi atau permasalahan antar umat beragama atau antar tetangga, mari kita bicarakan dengan baik. Kita komunikasikan dengan indah. Paling tidak, bila ada sesuatu kita lapor Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Baru nanti ketika ada permasalahan antara umat beragama, nanti kita KKUB yang akan ikut membantu penyelesaiannya. Tetapi alhamdulillah, mulai saya kecil, saya kelahiran Ngaglik asli. Ngaglik. Ya. Di wilayah mana? Di jalan apa? Saya di Jalan Lesti. Oke. Itu dekat sekali ya. Ya, sampai saya umur 35 tahun ini tidak pernah ada permasalahan yang bersinggungan tentang mengenai agama. Jadi adem ayem buaya ya. Oke. Nah ini Pak Yunus Effendi, ini apakah KKUB ini juga bisa bersinergi dengan lembaga adat yang ada di kelurahan? Bisa nggak sih? Sangat bisa. Kita fleksibel Pak. Artinya hal-hal yang mengenai prinsip tentang orang beragama itu KKUB tidak masuk di situ. Jadi kita hanya ikut menjaga toleransi. Biarkan yang beragama katakanlah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan itu melaksanakan ibadahnya masing-masing. Dengan kita memberikan penghormatan kepada warga. Jadi kita KKUB tidak masuk ke ranah peribadatannya. Namun kita membantu bila mana ada permasalahan-permasalahan antar manusianya. Nah ini yang kita apa Pak jaga. Biasanya yang ada permasalahan antar manusianya yang kalau Pak Yunus lihat? Kebetulan permasalahan sementara ini belum ada. Namun pencegahan-pencegahan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita saling menanggulanginya begitu maksudnya ya? Ya, sebelum terjadi kita harus mengantisipasi. Ya contoh yang saya beritahu tadi ada mungkin sholawat yang menggunakan sound terlalu keras, bisa kita himbau. Ketika diimbau begitu apakah memunculkan protes dari masyarakat? Tidak, karena kita saling menghargai, kita sampaikan dengan baik-baik. Seperti musola, masjid, janganlah untuk kegiatan entah itu kiroah atau adzan suaranya terlalu keras yang mengganggu warga sekitar. Kalau dulu itu kan langgar atau musola itu jaraknya jauh-jauh toh Pak. Iya betul. Jadi sekarang, meskipun keras kan tidak masalah. Sekarang itu hampir tiap RT kan ada. Betul. Maka cukuplah suara itu sekitar RT kita saja, biar tidak mengganggu warga lain. Terlepas itu agamanya apa. Tapi yang kita jaga adalah antar sesama manusianya. Kalau untuk umat-umat beragama lain memeluk atau melaksanakan peribadatannya itu bebas seperti itu. Oke, sejauh ini tidak pernah ada konflik sedikit pun ya. Alhamdulillah tidak ada. Dari pihak KKUB memberikan himbauan kepada mereka begitu. Ya kita himbau, kita ajak diskusi, kita ajak komunikasi, mencegah potensi-potensi gesekan di masyarakat. Bila mana itu ada, kita segera ajak komunikasi supaya tidak terjadi. Oke, ketika proses itu apakah ada kendala-kendala yang Bapak alami dengan tim begitu? Selama ini tidak ada kendala. Kenapa? Karena kita membangun komunikasi. Jalannya lurus terus ya? Iya. Nggak pernah ada kelo-keloan ya Pak Yunus ya? Enak ini. Luar biasa. Karena trik kita adalah kita bangun komunikasi. Gimana caranya itu? Dengan tokoh-tokoh agama. Jadi tokoh-tokoh agama yang ada itu kita ajak komunikasi. Tokoh-tokoh adat. Nah ini juga penting. Jangan sampai kita tinggalkan. Berarti ini ceritanya ini Pak Yunus Effendi di KKUB ini
suka terus gak ada dukanya ya? Ya, alhamdulillah. Ya, jangan sampai ada permasalahan, Pak. Kalau itu ada permasalahan antar umat beragama, wah itu repot kita. Betul. Kemudian untuk di wilayah lain apakah juga sama? Adem ayem seperti ini? Kalau yang lain di Mojorejo dengan di Tulungarejo itu? Kalau saya lihat sih ya adem ayem, Mbak. Emang Batu ini kan ditakdirkan dingin ini supaya adem ayem. Betul ya, sesuai dengan namanya emang ya. Iya. Oke. Baik, kemudian ini Pak Yuris Effendi, ini khususnya dalam rangka toleransi beragama ini Pak, ini apakah ada pro kontra dari masyarakat yang mayoritas dan minoritas Pak, ada nggak sih? Nggak ada. Dan dari minoritas juga nggak ada? Nggak ada. Jadi kuncinya kalau bagi saya Pak, kenapa kok lempeng lurus? Iya, itu gimana caranya Pak Yuris Effendi? Triknya seperti apa? Jadi saya itu suka istilahnya komunikasi sharing dengan para tokoh agama yang lain, tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga kondisi tetap terjaga dengan baik, tidak ada kegaduhan, tidak ada pertengkaran. Saya selalu minta masukan, tidak hanya tokoh agama, tokoh-tokoh adat juga kita ajak komunikasi, sesepuh-sesepuh, kita sebagai orang muda memberikan penghormatan kepada beliau. Dan itu berhasil, maka ya terjadilah adem ayem ini. Berarti nggak pernah ketika terjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat nggak pernah ada gesekan, itu tidak pernah ya? Alhamdulillah selama ini tidak ada. Berarti manut ya? Ya intinya kita itu kan sebagai orang muda harus menghormati beliau yang sepuh, betul. Kita hargai seperti itu. Luar biasa. Apakah seperti ini Pak, misalnya di wilayah Mojorejo dengan Tulungarejo begitulah, pernah nggak sih mungkin mereka sharing pendapat dengan wilayah KKUB Ngaglik begitu? Sharing pendapatnya seperti apa biasanya? Kalau secara langsung itu belum kita lakukan. Namun kalau di diskusi-diskusi kecil itu kita hanya meminta saran dan bimbingan lah kepada senior seperti itu. Anggotanya banyak tak Pak ini? Yang KKUB yang di wilayah Ngaglik. Pengurusnya? Oh, pengurusnya. Sekitar berapa? Pengurus ada kurang lebih 21 orang. 21 orang. Luar itu biasa. terdiri dari tokoh-tokoh agama yang ada di Kelurahan Ngaglik, agama apapun. Termasuk Pak Samsu itu masuk di apa? Bagian apa? Pak Samsu ini nggak jelas nih alirannya. Paman Sam itu masuk di bagian apa ini? Pak Yai itu Pak Samsu. Pak Yai ya. Kira-kira masuk di bagian apa ini Pak? Pak Samsu itu penasehat bagi saya. Penasehat ya. Ya, jadi beliau itu Arab digarap, Jawa digowo. Seperti itu. Maksudnya seperti apa ini? Arab digarap ya, Islamnya dijalankan, Jawa digowo, adat istiadat kita tidak ditinggalkan. Luar biasa ya. Baik. Oke, Pak Yuris Effendi, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke pemirsa ataupun masyarakat yang sedang menonton tayangan kita pada malam hari ini, silakan sampaikan. Oh ya, pesan-kesan. Terima kasih pemirsa yang telah melihat kita berdua berbincang ngobrol santai. Saya berharap mari kita menjadi pionir, kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Setelah beres dengan diri kita, selesai dengan kita, mari kita bersama-sama mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menjaga kerukunan, menjaga kedamaian antar umat beragama. Dan saya mohon maaf apabila keterangan saya tadi mulai awal hingga akhir, bila mana ada kekurangan, ada terselip lidah atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuris Effendi. Saya doakan semoga lancar selalu. Ini habis ini langsung pulang atau ada kegiatan lain? Ini balik ke tugas. Oke, bertugas ya di awal ya. Kesetelan awal berarti ya. Oke, dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.